Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Novi. Sehat, Bu? Kabar, ya, alhamdulillah. Harga Alhamdulillah. mobil mulai, Bu sekarang sudah ada. Jatisari mati lampu, jadi sekarang kita satu kelas aja. Bu sekarang nggak ada tugas fisika kan ya? Nggak ada, Bu. Minggu lalu nggak ada tugas fisika. Iya, anak-anak Jatisari. Tadi saya minta pulang jam 12. Hmm. Saya pikir ada tugas. Marga Nggak ada, Bu, Mulia. untuk fisika. Insya Allah. Oke. Marga Mulia kita open camp. Marga Mulia ya. Alhamdulillah. Silahkan Bu Sekar. Ya, baik, Bu. Terima kasih. eh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo untuk teman-teman adik-adik di Marga Mulia, boleh ya duduk di kursinya masing-masing. Kita kan mau belajar nih. Jadi boleh eh, minta tolong untuk tertib ya di kelasnya. Duduk di kursi yang masing-masing. Buku. Diam. Diam. Yang di belakang bisa duduk di kursinya masing-masing ya. Disiapkan juga buku catatannya. Untuk hari ini kehadiran di Marga Mulia ada siapa aja ya? Bu Novi, mohon maaf, boleh minta presensi untuk Marga Mulia tidak ya? Oke. Khusus Bu Sekar suaranya. Kehadiran Marga Mulia, Bu, ini masih sama ya yang tadi pagi sampai hari ini, sampai siang ini. Oh ya, Tadi baik. ada Terima kasih. Imam sama Dodi. Oh ya, baik-baik. Terima kasih banyak, Bu Novi. Oke, sebelum kita mulai di absen dulu ya, supaya tahu apakah betul pada hadir semua atau tidak. Citra, Selfie, Badru, Feby, Lagi ke WC sama Kaila. oh ya, Dita, Tidak. Imam, Imam. Imam, Imam. boleh duduk di kursinya masing-masing. Imam sama Dodi. Dodi mana Dodi? Iya. Oke, oke. Terima kasih ya atas kehadirannya. Hari ini Ada kita, Fahmi, Bu. Ada Fahmi. oh ya ada Fahmi. Oke, ada lagi yang belum disebut namanya? Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita masih di topik GLB, Gerak Lurus Beraturan. eh Ibu mau nanya dulu dari seluruh materi tentang GLB yang sudah kita pelajari, Gerak Lurus Beraturan, eh bagian mana yang masih belum paham, supaya hari ini kita review lagi gitu, kita bahas lagi. Silakan dibuka catatannya, dicek catatannya. Dan kalau misalkan ada yang masih belum paham, boleh disampaikan gitu belum pahamnya yang mana. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi untuk untuk gerak kurus berat badan.
Untuk gerak lurus beraturan, kita sudah mempelajari yang pertama ada besaran, besaran pada GLB dan satuannya. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari hubungan ketiga besaran. Kemudian yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang ya konversi versi satuan, baik itu satuan jarak, kecepatan, atau waktu. Kemudian setelah itu kita juga sudah belajar tentang grafik, grafik pada GLB dan juga contoh-contoh soal ya. Oke, dari keempat sub materi yang sudah kita pelajari ya tentang besaran pada GLB dan satuannya, kemudian hubungan ketiga besaran, konversi satuan dan juga grafik pada GLB, bagian mana yang masih belum kalian pahami, yang masih belum terlalu paham, dan apa kesulitannya gitu dalam mempelajari, dalam belajar tentang GLB. Ada yang bisa menyampaikan? Kalau ditanya satu-satu ya. Citra, Citra, apakah ada yang masih tidak dipahami? Hubungan apa? Citra, dicek aja catatannya nggak apa. Kalau misalkan ada yang belum dimengerti, dikasih tahu aja. Kalau udah dipahami, dikasih tahu juga udah paham gitu. Insya Allah udah, Bu. Insya Allah sudah. Selfie, Ada yang ceritain nggak kan? Insya Allah. Udah. kalau selfie udah paham belum empat-empatnya dari materi yang kita pelajari? Atau masih ada yang kurang paham? Nggak apa-apa, bilang aja. Masih bingungnya yang mana? Insya Allah udah, Bu. Udah paham. Oke. Badru, Yang mesti tahu sama Badru bagian mana yang masih belum paham? Gak apa-apa, bilang bilang aja kalau memang masih ada yang belum paham. Kalau setiap anak itu kan pemahamannya beda-beda ya. Setiap masing-masing dari kalian tuh beda kemampuan memahaminya. Jadi ibu perlu tahu kalian udah paham sampai mana, mana yang belum dipahami gitu. Oke, jadi sampai mana Badru yang belum paham ada? Biasanya dia kan satu benda dinyatakan lain baik ya. Kalau ada yang belum dipahami, yang mana yang belum dipahaminya? Semuanya bu, Semuanya. Berarti Badun, Badun bu, Badun semuanya nggak paham kan? tapi kalau kan Iya. Oke, kalau Feby Insya Allah, Bu. paham. Feby. makanya kalau dia Kalau bentar, selfie yang mana selfie? sekarang lagi Selfie yang mana selfie? Ini. Hmm. Kalau Feby yang kedua ya, yang oke. Oke, kalau selfie tadi udah paham belum? belum Atau masih ada yang belum paham?
Nggak apa jujur aja. Insya Allah. Udah, oke. Tanya udah. Kaila mana Kaila? Itu di luar. Iya. Kalau Kaila ada yang udah dipahami atau belum? Kayaknya tadi satu orang ya Citra sama Kaila. Hah? Citra yang mana Citra? Biar sekalian ngapain. Kaila mana? Di belakang. Itu Bu di kursi persi belakang. Oh, kok di situ? Coba Apa dia? di Di dia. Wah, ini beda. kalau Dita masih mana Dita? Dita. Dita. Ada yang belum dipahami nggak? Ada yang belum dipahami nggak dari 4 materi ini? Dita, Paham. dicek ya catatannya. Kalau ada yang belum dipahami, gak apa-apa bilang aja. Yang nggak dipahami itu bisa pas materi, bisa pas pengajaran ya, atau bisa pas mengerjakan soal gitu. Misalnya minggu lalu yang Jatisari itu mereka ada kesulitan di saat mengonversi satuan. Masih bingung gimana cara ngubah satuan kilometer per jam ke meter per second gitu. Nah, kalau di Marga Mulia, kayak apa sekarang kesulitannya belajar GLB? Jadi, Dita, udah paham? Dita, Paham. oke. Imam, Imam, Dodi, sama Fahmi. Jawab. Jawab. Yang mana yang belum dipahami? Tadi paham semua? Lumayan paham, Bu. Lumayan paham. Siapa itu yang jawab lumayan paham? Fahmi. Fahmi, Fahmi yang belum pahamnya yang mana? Kan tadi katanya lumayan paham nih, berarti kan ada yang belum pahamnya. Ya, pokoknya mah itu, Bu. Yang lain. Yang mana? Tadi kan ada 4 submateri ya, ada tentang besaran pada GLB, hubungan Gak ketiga paham semua, besaran. Bu. Ini aduh. Yang mana? Gak paham semua. Gak paham semua tuh susahnya yang mana? Eh, Kesulitannya bagian mana gitu? Cepatan. Kalau besaran pada besaran pada GLB, tahu nggak apa aja? Enggak, Bu. Ayo catatannya dilengkapi ya. Dilengkapi sama teman-temannya yang sudah lengkap catatannya. Oke, gak apa-apa kita review semuanya lagi ya hari ini. Review. Harapannya semua menyimak ya, terutama tadi yang belum paham semua, belum paham. Catatannya dilengkapi. Oh, mau lihat. Dan buat yang sudah paham, boleh Ibu minta tolong juga ya, diajari teman-temannya gitu yang masih belum paham, supaya nggak ketinggalan. Oke, eh, kita mulai lagi. Kita mulai reviewnya ya. Yang pertama, besaran pada GLB dan satuannya. Besaran-besaran yang digunakan di GLB apa aja coba? Sambil buka catatan ya, kita namanya review. Ayo, besaran pada GLB apa saja? Besaran pada GLB ada apa saja? Boleh di on mic ya. Ayo, besaran pada GLB ada apa aja? Di catatannya? Dibuka?
Oke, dicatat ya, semuanya mencatat. Jangan sampai catatannya tidak lengkap. Posisi. Bawa tuh komplit. Posisi, Bu. Apa aja? Posisi. Posisi, Keduduk. Oh, jarak. jarak, Perpindahan. perpindahan, Kecepatan. kecepatan, Kecepatan. sama Percepatan. GLB. Oh. GLB. B-nya tuh. Pada GLB, ayo. Apa lagi? Waktu. Ya. Oke. Ini besaran-besaran yang kita pakai di GLB. Oke. Kalau untuk posisi dan jarak, ini satuannya apa? SI. Satuannya apa? Satu meter. Meter. Ya. Satuannya meter ya. Ya. Kalau perpindahan satuannya apa? Tidak. Perpindahan satuannya meter juga ya. Ya. Dilengkapi ya, ceritanya dilengkapi. Kalau kecepatan satuannya apa? MS. Meter M per per second atau M per S. Eh, diingat ya, singkatannya apa ya? M itu untuk meter, S itu untuk second. Jadi kalau M per S itu adalah meter per second. Satuan waktu apa? S. S itu apa? Sekon. Second. Detik ya. Oke, lulus berarti besaran. Dilengkapi ya, catatannya dilengkapi. Ya. Kalau sekarang, artinya ya, definisinya. Kalau definisi jarak apa? Apa yang disebut dengan jarak? Panjang lintasan yang dilalui atau dilewati benda. Oke, betul. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda. Terus kalau posisi, tadi kita belum mulai. Posisi dulu. Kalau posisi apa? Apa itu posisi? Kedudukan lokasi suatu benda. Lokasi suatu benda. Ya. Jadi di mana suatu benda itu berada gitu ya. Eh kayak sekarang kalian tuh lagi ada di mana gitu. Nah, itu yang disebut sebagai posisi ya, atau kedudukan. Betul. Terus perpindahan. Kalau perpindahan apa? Perubahan posisi benda. Perubahan posisi benda. Jadi tadi kita ada misalnya ada benda di titik A, terus dia punya jarak antara dua posisi gitu ya. Nah, perpindahannya adalah sejauh apa benda ini bergerak dari A ke B.
dari akhir ke awal nanti ya. Dari A ke B, dari B ke A. Oh, sudah. Terus kecepatan. Kalau kecepatan apa? Cepat. Ukuran cepat atau lambat gerak suatu benda satuan. Ukuran cepat atau lambat gerak suatu benda. Oke, betul ya. Eh, ada yang masih masih belum paham nggak tentang tentang artinya? Jadi kecepatan itu kan tadi katanya ukuran cepat atau lambat gerak suatu benda ya. Ya. Ada benda bergerak. Nah, semua benda yang bergerak, mau itu mobil, motor, manusia berjalan kaki, hewan yang berjalan gitu kan, semut, kucing dan lain sebagainya, atau bahkan main bola misalnya ya, yang bergerak itu pasti punya yang namanya kecepatan. Seberapa cepat benda-benda tersebut bergerak gitu. Itu yang dinamakan sebagai kecepatan. Oke, apalagi kalau waktu apa itu? Apa yang disebut dengan waktu? Ukuran berapa lama benda bergerak. Ukuran berapa lama benda bergerak. Oke, betul. Oke. Baik, sampai besaran pada GLP. Itu ya, diingat-ingat, dilengkapi catatannya, dan dipahami ya. Jangan jangan dihafal, tapi dipahami. Kita mau dita, jadi kita tidak Oke. mengutak. Terus kita lanjut. Kalau besaran pada GLB, apakah masih belum paham atau udah clear nih, udah paham nih? Bisa nggak kita lanjut ke review berikutnya? Apa Bu? Udah paham atau belum yang bagian besaran pada GLB? Sudah, insya Yang Allah. tadi pada belum paham? Paham tuh Fahmi? Ayo, harus paham. Yang tadi belum paham, udah paham belum sekarang? Aduh, Paham. Catatannya udah lengkap belum? ya sedikit. Kalau pendek ya udah. Oke, oke. Berarti kita bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut ke membahas Satu enggak ya? hubungan ketiga besaran ya. Hmm. Jadi besaran yang kita eh kayak besaran yang kita pakai untuk penyatakan hubungan itu ada jarak, kecepatan, Waktu. dan waktu. Oke, betul. Di sini lagi azan zuhur. Kita dengerin azan zuhur dulu ya. Nah, udah ada. Halo, Teo. Lain itu halo, Teo. Halo. Oke, kita lanjutin ya. Hubungan ketiga besaran yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak, kecepatan, dan waktu. Coba kita kita udah pernah belajar kan tentang hubungan ketiga besaran. Hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu, di mana jarak itu adalah simbolnya. Simbolnya adalah S, untuk kecepatan adalah V, dan untuk waktu adalah T. Sekarang coba yang lagi buka catatan
Coba disebutkan apa saja hubungan antara ketiga besaran yang sudah kita pelajari. Kan yang pertama itu kita bisa mencari jarak ya. Kemudian nanti yang kedua kita bisa mencari waktu. Kemudian yang ketiga kita bisa mencari kecepatan. Nah, kalau kita mau cari tahu jarak, gimana caranya? Kalau kita mau cari tahu jarak, gimana caranya? Di on mic dulu aja. Iya. Diketahui besaran kecepatan Gimana cara mencari jarak? di kecepatan Memiliki nilai Kecepatan. S. Iya, jarak sama dengan. Gimana cara nyarinya? Tidak, tidak. Kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. Oke. Jarak itu akan sama dengan perkalian antara kecepatan dan waktu. Atau S kan sama dengan V dikali T. Kalau kita mau cari waktu gimana caranya? Coba yang lain menjawab cara mencari waktu gimana? Yang baik T sama dengan S per V. T sama dengan S per V. Oke, betul. Waktu bisa kita cari dengan cara membagi jarak dengan kecepatan. Pembagian ya, kalau yang ini. Membedakan. Yang atas mah mencari jarak kita perkalian, tapi pada saat mencari waktu kita melakukannya pembagian. Kalau mencari kecepatan sekarang gimana? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa. V sama dengan S per T. Oke. V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Ya, jadi dua jarak. S per T. Jangan lupakan segitiga ini. Dia semua. Tulis. Itu kurang makan saya. Wah, tidak nangis pun. Ini untuk menggambarkan ketiga besaran yang mudahnya itu kita bisa pakai segitiga. Atasnya adalah jarak, bawahnya adalah kecepatan dan waktu. Antara atas dan bawah akan selalu pembagian. Antara bawah, kanan dan kirinya akan selalu perkalian. Oke. Sampai sini hubungan ketiga besaran ada yang belum dipahami atau tidak? Ini bisa lihat contoh soal sama latihan soal yang udah kita kerjain ya. Ya. Dicek lagi di contoh soalnya, di latihan soalnya. Apakah masih bingung gitu pas ngerjainnya atau enggak gitu. Karena pada saat kita mengerjakan soal, kita menerapkan hubungan ketiga besaran ini. S jarak. Ada yang masih belum dipahami nggak? V.
Yang catatannya belum lengkap boleh dilengkapin ya. Kita pertama. Setelah ini minta tolong untuk semuanya catatannya difotokan ya, difotokan dan dikirimkan ke ibu semuanya. Ya Bu. Ya, Bu. Tapi sekarang, Ya jadi Bu. nggak ada yang ngumpulinnya nanti setelah jam jam pelajaran kita. Oke, itu udah. Info dalam kamu. Nanya kamu. Difotoin dulu aja ya, difotoin catatannya dikirimkan ke ibu. Ya Allah. Sok ditunggu sekarang ya, sebelum kita lanjut pembahasan ke review yang ketiga sama keempat. Ditunggu sekarang fotonya, foto catatannya semua. Di sini ada 9 orang yang Marga Mulia hadir, berarti harus ada 9 orang yang mengumpulkan foto catatannya. Mau lengkap atau tidak, pokoknya silahkan difotokan dulu, dikirimkan dulu. Ayo ditunggu, difotokan catatannya dari awal pertemuan. Jadi 10 menit sisa sebelum kita istirahat, silahkan mengumpulkan catatan ya, difotokan. Baik yang lengkap catatannya atau yang tidak lengkap catatannya. Atau di absen satu-satu ya, buat ditunggu catatannya sekarang. Citra, Citra, Selfie, Badru, Feby, Kaila, Dita, Imam, Dodi, dan Fahmi. Silakan ditunggu ya catatannya sekarang juga. Mau lengkap atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting difotokan aja dulu catatannya. Belum ada yang mengumpulkan? Semua Bu. Iya, yang yang tidak lengkap nggak apa ngumpulin juga. Difotoin aja, difotoin, dikirimin ya. Kalau yang buku catatannya kosong sama sekali, diberitahukan juga ya. Sebelum kita lanjutkan,
Jangan lupa dikasih tahu ya yang ngirim catatan namanya siapa aja. Jadi nggak ketukar. Difotokan aja ya kalaupun nggak lengkap. Yang materinya, yang contoh soal boleh. Kalau yang latihan soal yang udah kita lakuin, nggak usah, nggak apa. Kan kalau latihan soal mah udah dikumpulin ya, dan udah ibu nilai juga gitu. Yang ini catatannya aja. Jadi catatan itu materi sama contoh soal. Materi dan contoh soal. Ini ada Citra yang sudah mengumpulkan. Ini catatannya Ibu cek satu-satu juga ya. eh Materinya materi ini ya, materi kita ya, materi GLB ya, fisika GLB. Materi GLB yang dikumpulkan. Kan belajar sama Ibu kita tentang GLB ya. Sekarang kalau besaran dan satuan udah lewat kita. Sekarang Ibu mau ngeceknya catatan gerak lurus beraturan GLB. Oke, ada 3 menit lagi sebelum kita istirahat. Citra selfie sudah mengumpulkan. Selesai nggak selesai ya catatannya? Lengkap nggak lengkap maksudnya? Citra selfie berarti tinggal 7 orang lagi ya yang belum.
Fitra, Selvi, dan Badru sudah mengumpulkan. Berarti ada 6 orang lagi. Citra, Selvi, Badru, sama Kayla sudah. Citra, Selvi, Badru, dan Kayla sudah. Berarti tinggal 5 orang lagi ya. Feby, Dita, Imam, Dodi, sama Fahmi. Yang tidak mencatat boleh dikasih tahu aja. Catatannya kosong gitu. Nggak apa-apa. Nanti bisa bisa melengkapi ke temennya. Yang Dodi sudah ada 4 orang lagi. Oke, ditunggu ya. Kita udah masuk ke jam istirahat. 4 orang lagi tadi yang mengumpulkan itu sudah ada Citra, Selvi, Badru, Kayla, sama Dodi. Berarti tinggal... Ih, tadi Nyaku ini buku. Mari Kenapa? buku yang saya hilang. kirim. Atau gimana? Oh, gak apa-apa. Tapi udah dipotoin kan. Biar tinggal tinggal nunggu kirim aja berarti. Berarti yang belum masuk itu ada Feby, Dita, Imam, sama Fahmi. Belum kekirim, Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kita masih ketemu lagi nanti di jam 1. Gak apa, kita masih ketemu lagi di jam 1. Oke, nggak apa ya. Buat yang belum kekirim, nggak apa-apa. Eh, bisa sekarang sambil istirahat juga ditunggu. Nanti kita masuk lagi di jam 1 sambil ibu tunggu juga yang belum masuk. Catatannya. Untuk sesi yang saat ini, yang sekarang kita tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah boleh istirahat ya. Yang belum kekirim juga nggak apa-apa istirahat dulu.
Halo. Itu kameranya kenapa? Nah, Assalamualaikum semuanya. Udah pada masuk? Waalaikumsalam. Di on cam ya? Jadi matiin lagi. Iya. Dulu deh. Tadi yang mengumpulkan itu baru 5 orang ya. Citra, Selvi, Iya. Batu, Feby, sama Dodi. Sama Kaila ya tadi. 6 berarti. 3 orang lagi. Oh, udah. Dita, Imam, sama Fahmi. Belum, mana catatannya? Catatannya ada enggak? Ada Somelo di situ. Dita, Imam, sama Fahmi. Iya. Itu gitu dah. Gimana? Masalahnya teh. Teh. Oh, ya. Itu bukan ya? Bukan ya? Nah, iya lain. Ada catatannya enggak? Dita, Imam, sama Fahmi. Catatan GLB. Pem gede kan? Iya, oh. Iya, dia yang poin. Tahu? Itu karena ada yang maksa. Ya sudah, buat kalau tidak ini ya nggak ada catatannya bilang aja ya daripada nilainya kosong karena kan catatan ibu kasih penilaian juga ya lengkap atau tidak menjadi salah satu apa ya hmm, catatan lah kalian keseriusan kalian dalam belajar gitu. Catatan itu salah satu bukti keseriusan. Jadi mau catatannya lengkap atau tidak silakan dikumpulkan ya. Yang 3 orang tadi Dita, Dodi, Dita, Imam sama Fahmi. Dita, Imam sama Fahmi. Oh, nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan eh review ya. Review kita hari ini. Kok nggak ada? Kita lanjutkan review ini ke submateri tentang konversi satuan untuk jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nah, kita kan udah pernah coba latihan soal juga ya. Berapa sih Bapak? Ibu udah pernah coba kasih tahu caranya gimana untuk mengubah satuan jarak, terus mengubah satuan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per second, kemudian eh, mengubah satuan waktu juga dari jam ke menit, dari jam ke detik, ataupun dari menit ke detik gitu ya. Nah, Kamu air baru udah nambah. dari kalian sendiri, ya, apakah ada kesulitan gitu waktu mempelajari tentang konversi satuan? Ada kesulitan enggak pada saat kita mempelajari konversi satuan? Abon. Di mana tuh Del? Itu Masih bingung atau enggak gitu? bingung. Bingungnya yang mana? Kalau mengubah satuan jarak udah bisa kan ya? Dan kita udah pernah mempelajari juga. Kita udah pernah ya belajar tentang mengonversi satuan atau mengubah satuan. Kita tahu satuan
besaran jarak itu satuannya tadi adalah meter. Satuan yang dipakai adalah satuan internasional ya. Satuannya adalah meter. Kalau misalkan ada satuan kilometer, misalnya 1 kilometer, mau kita ubah menjadi dalam bentuk meter, ini gimana caranya? Ayo coba dibuka lagi catatannya. Jadi kayaknya ada yang nyatut juga deh. Waktu pas kita bahas konversi satuan ini. Gimana cara mengubahnya gitu. Ayo, ada yang masih ingat? Masih ingat ini? Masih ingat ini? Ini kalau turun satu anak tangga, turun satu anak tangga dikali 10. Kalau misalkan naik, kalau naik satu anak tangga, kalau naik satu anak tangga itu dibagi. Lepaskan. Enggak. Lepaskan. Tinggal ya tuh. Berarti gimana caranya? Kalau kita mau cari satuan, mau mengubah dari kilometer ke meter. Itu siapa yang di samping? Di samping yang, ya itu, yang baru berdiri. Terus kabur. Imam, Imam. Imam. Ay, sarapan dulu nih. Ini sakit orang sih. Tolong duduk di kursinya masing-masing ya. Siapa tadi namanya? Imam. Izin dulu Bu ke WC. Oh iya, balik lagi ya. Oke. Ini yang lainnya kemana? Kok cuma berlima? Di pinggir, Bu. Nah, mau kabon. Coba Nggak duduk buka. di kursinya masing-masing biar kelihatan pada memperhatikan atau enggak. Sini, sini. Coba duduk di kursinya masing-masing Mana mau Kak? Kak? sebelum kita lanjutin. Ayo, itu yang ngumpet juga, yang di samping. Ayo bisa ya, kita tertib dan disiplin belajar di kelas. Duduknya di kursi masing-masing, dibuka catatannya. Itu yang di samping juga boleh duduk di kursinya masing-masing ya. Oke, bisa ya kita tertib dan disiplin belajarnya. Sekarang kita balik lagi ke masalah materi tentang konversi satuan. Ini terutama ya, terutama buat
adik-adik semua yang belum mengerti ya tadi. Tadi kan katanya ada yang belum mengerti semua gitu ya. Jadi kita review. Nah, di sini kita belajar lagi tentang mengonversi satuan ya, atau mengubah satuan. Kita tahu bahwa kita udah tahu nih jarak untuk satuan untuk jarak adalah meter. Satuan untuk jarak adalah meter. Kemudian caranya untuk mengubah satuan ya, mengubah satuan jarak ini juga udah pernah kita coba pelajari. Jadi di sini ada tangga ya, ada tangga satuan meter gitu. Ada tangga satuan jarak. Di sini ada kilometer, ada km itu adalah hektometer, DAM adalah dekameter, kemudian M adalah meter, DM adalah desimeter, CM adalah sentimeter, dan MM adalah milimeter. Oke, sekarang kalau kita lihat tangga ini, di sini ada tanda panah turun. Artinya kalau kita turun satu anak tangga ya, baik itu dari kilometer ke hektometer, ataupun misalkan dari desimeter ke sentimeter, itu pokoknya turun satu anak tangga, setiap satu anak tangga itu akan dikali 10. Berarti kalau misalkan kita turunnya 2 kali, itu dikalinya 10 dikali 10. Karena turun dua anak tangga ya, berarti kan turun anak tangga dikali 10, turun lagi dikali 10. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat dari tangga ini, kita mau mengubah satuan dari kilometer ke meter. Berarti gimana caranya? A dikali Dikali, dikali berapa? 1000. Dikali 1000. Oke, berarti 1 kilometer dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena turun tangga. Turun tangganya Buset. 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. Berarti dari kilometer ke hektometer dikali 10. Kemudian 10 dikali 10 adalah 100. Kemudian dari dekameter ke meter, 100 dikali 10. 1000 ya. Berarti 1 kilometer dikalikan 1000. Berarti 1 kilometer berapa sekarang hasilnya? 1000 meter. 1000 meter. Terus kita juga udah pernah coba latihan soal ya tentang mengubah satuan. Sekarang kalau misalkan ada 100 milimeter, sekarang kalau misalkan ada satuan 100 milimeter, pengen diubah ke gimana nih? Pengen diubah ke desimeter D. Berarti gimana caranya? 100 milimeter diubah ke desimeter. Berarti gimana caranya? Dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 100. Dibagi 100 karena Kumaha ini bos. Karena naik 2 tangga. naik 2 tangga. Oke, sekarang berapa berarti 100 dibagi 100? 1. Tuh. Kalau misalkan sekarang 1 desimeter jadi meter. Berarti berapa? Berarti gimana? Dibagi 10 karena Malah parodi ngapun gitu kemarin. Karena naik 1 tangga. karena naik 1 tangga. Oke, 1 desimeter dibagi 10. Berarti sekarang berapa?
Satu bagi 10. Kita kau yang mau kan Emi. Oh, yang 0,1. iya bukan bisa. 1 bagi 10 berapa? 0,1. 0,1. Oh, masih bagus. Yang pede aja ya jawabnya. Ya kan? 1 dibagi 10. 0 karena kita nggak bisa membagi antara 1 dan 10. Koma, terus kita tambahin 0. 1 dikali 10 adalah 10. 0 berarti 0,1 meter. Oke. Oke, ini buat mengubah satuan jarak. Apakah masih ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Misalnya kalian ngasih contoh gitu. Ngasih soal ya. Kita coba kerjain bareng di sini. Yang jajan mau. Udah paham? Semua Paham bisa. belum? Terima Terutama yang tadi belum paham tuh. Yang tadi belum paham, apakah udah paham? Banyak udah paham. Yang di belakang udah paham belum? Yang di belakang sudah paham? Paham. Paham. Mau ngumpet juga kelihatan. Dan, yuk. Yang serius ya belajarnya. Karena ilmu itu apapun ilmunya akan berguna untuk diri kita sendiri dan juga berguna nanti bisa berguna untuk orang lain juga gitu. Makanya diseriuskan belajar. Oke. Ya, kita lanjut ya. Untuk yang berikutnya ada muat versi satuan kecepatan ya. Oh, jangan kecepatan dulu deh. Kita ke waktu. Waktu tadi satuannya sudah kita tahu ya, udah kita bahas. Kalau waktu itu punya satuan yang adalah sekon atau detik sama aja. Sekon, detik sama aja. Simbolnya adalah S. Nah, untuk waktu kita perlu mengingat beberapa hal ya. Kalau ini diingat, kita perlu mengingat kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke? 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang gimana caranya kalau kita pengen tahu 1 jam itu berapa detik? Gimana caranya kita pengen tahu 1 jam itu berapa detik? 60. Apa? 1 jam 60. Kita pengen tahu nih ke detik. Coba ya. Kita lihat ya. Kita lihat, diperhatikan. 3.000. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit ya. 60 menit. Tadi kita tahu kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti kita kali berapa?
Kita kali 60 ya. Karena 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti kalau 60 menit, 60 detiknya ada sebanyak 60 kali gitu. Ada sebanyak 60 kali angka 60-nya. Makanya kita kalikan dengan 60. Berarti sekarang 1 jam berapa ini? 60 kali 60? 150. 3.600. 3.600 detik. Sampai sini paham? Di mana nih dong? Oke, sekarang contoh lagi yang lain. Sampah. Di mana nih dong? Kalau 25 menit sama dengan berapa detik sekarang? Gimana caranya berarti? Kalau kita mau ngubah ke detik. 25 dikali 60 ya. Dua puluh lima dikali 60 sama dengan 1.500 detik. Kalau sekarang 25 menit, tapi pengen tahu ini tuh sama dengan berapa jam. Berarti gimana caranya? Tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Ini bisa kita tulis juga 60 menit sama dengan 1 jam. Kalau tadi menit ke detik kita kali 60, dari jam ke menit kita kali 60, berarti dari menit ke jam kita bagi atau kali? Dari menit ke jam berarti kita bagi atau kali? Kita bagi ya. Kita bagi dengan 60. 25 menit dibagi 60. Nanti kita akan tahu 25 menit ini sama dengan berapa bagian dari 1 jam. Ini sama dengan 25 bagi 60. Kita bagi 5 ya. Berarti ini 5 dan 12. Berarti kita bagi 5 Baru jadinya 5 per 12. Ternyata 25 menit itu sama dengan 5 per 12 jam. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan yang terakhir masih tentang konversi. Tadi kita udah bahas tentang gimana caranya mengonversi jarak dan juga waktu. Sekarang kita mengonversi kecepatan ya. Mengonversi kecepatan. Sekarang tadi kita udah tahu kalau kecepatan itu punya satuan meter per sekon atau M per S ya, M per S. Nah,
Biasanya satuan lain yang digunakan itu ada kilometer per jam. Kilometer per jam. Kilometer per jam. Nah, eh kalau minggu kemarin ada yang kesulitan untuk di mengonversi ini ya, satuan kecepatan ya, karena masih bingung gitu. Nah, yang perlu kita ketahui itu ada dua hal. Yang perlu kita ketahui itu ada dua hal. Ada, kita perlu tahu 1 kilometer itu sama dengan berapa meter. Kemudian kita perlu tahu juga 1 jam itu berapa detik atau berapa sekon ya. Nah, kenapa harus tahu dua hal ini? Karena kan satuan kecepatan itu kan meter per sekon, meter per detik. Yang artinya kilometer itu harus kita ubah ke satuan meter dan satuan jam ini harus kita ubah ke satuan detik atau satuan waktu. Makanya kita perlu tahu 1 kilometer itu berapa meter dan 1 jam itu berapa sekon. Nah, di hmm, review sebelumnya tentang mengonversi satuan jarak dan juga mengonversi satuan waktu, kita sudah dapatkan kalau 1 kilometer itu ternyata sama dengan 1.000 meter. Dan 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon atau 3.600 detik. Nah, berarti cara mengubahnya adalah misalkan kita punya 1 kilometer per jam. Berarti kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 1.000 per 3.600. Tadi kan kita pengen tahu 1 kilometer itu berapa 1.000 meter karena 1 dikali 1.000 kan. 1 dikali 1.000. Terus kita pengen tahu 1 jam itu 3.600 detik karena 1 dikali 3.600. Nah, sekarang 1 kilometer per jam akan kita kali. Berarti kita kali dengan 1.000 karena 1 kilometer adalah 1.000 meter dibagi 3.600. Kenapa dibagi 3.600? Karena satuan di sini adalah kilometer per jam. Kilometer per jam itu artinya kilometer dibagi 1 jam ya, dibagi jam gitu. Kalau dari matematisnya, secara matematikanya, kilometer dibagi jam. Makanya kita kalikan dengan 1.000 dibagi 3.600 gitu. Oke, nah sekarang kita akan tahu ini sama dengan berapa berapa meter per sekon ya satuannya sekarang. Karena sudah kita ubah jadi meter dan satuan jamnya sudah kita ubah menjadi satuan sekon gitu. Oke, berarti sekarang tinggal 1.000 dibagi 3.600. Oke, 1.000 dibagi 3.600. Ini sama dengan 10 dikali 100 dan 36 dikali 100. 100 yang di atas akan dibagi dengan 100 yang di bawah. Jadi bisa kita hilangkan. Atau 100 dibagi 100 itu kan sama dengan 1 ya. Sisanya adalah 10 per 36. Ini bisa kita bagi
2 ya. Bisa kita bagi 2 gitu. Atau jadi 10 dibagi 2 adalah 5 dan 36 dibagi 2 adalah 18. Oke, ini 5/18 itu kalau dibagi bulat itu udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena 5 dibagi 18 itu nanti hasilnya akan desimal atau hasilnya akan ada koma gitu. Tidak bulat. Tidak bulat tuh maksudnya nggak 5 aja, nggak 18 aja gitu, nggak 1 gitu kan. Oke, berarti sampai sini itu kita udah bisa mendapatkan jawabannya. Ternyata 1 km/jam itu sama dengan 5/18 meter per second. Oke, mungkin satu lagi tentang grafik. Grafik tidak terlalu banyak. Grafik GLB itu ada 2. Yang pertama, kecepatan terhadap waktu sama jarak terhadap waktu. Kalau grafik itu eh, penggambaran dari hubungan 3 besaran tadi ya. Kan kita tadi udah tahu hubungan 3 besaran itu ada yang mencari jarak, mencari kecepatan, mencari waktu. Sekarang hubungan antara kecepatan dan waktu, terus jarak sama waktu itu bisa kita gambarkan melalui sebuah grafik. Silahkan dibuka lagi catatannya tentang grafik ya, sudah sempat dijelaskan juga bahwa grafik itu penggambaran hubungan sebab akibat ya. Di sini adalah waktu, time, T ya, makanya simbol waktu itu adalah T, dengan satuannya adalah S, kemudian kecepatan itu V, satuannya meter per second. Kemudian untuk jarak terhadap waktu, kita lihat dulu yang kecepatan terhadap waktu ya. Nah, hal yang perlu diingat lagi bahwa GLB itu gerak lurus dengan kecepatan konstan. Tetap ya, kecepatan tetap. Atau nilainya tidak berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Berarti kalau misalkan di sini dia punya kecepatan 10 meter per second, untuk setiap detiknya, dia akan selalu 10 meter per second. Tapi kalau jarak itu akan bertambah, akan selalu bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa? Karena kalau kita bergerak kan artinya kita akan semakin jauh gitu ya bergeraknya juga. Bisa kita bilang kalau kita berangkat ya dari rumah ke sekolah gitu ya. Dari rumah berangkat pergi ke sekolah itu kan kita jaraknya semakin jauh dari rumah. Jaraknya semakin jauh dari rumah karena eh, kita bergerak gitu dengan kecepatan tertentu lah, dengan sebuah kecepatan yang membuat kita bisa bergerak. Nah, berarti di setiap waktu jarak ini akan terus-terusan untuk meningkat. Meningkat ini menandakan seberapa jauh suatu benda itu udah bergerak gitu. Seberapa jauh bendanya udah bergerak, seberapa jauh benda ini berpindah dari kiri ke kanan gitu. Dari sini ke sini. Itu adalah untuk hubungan jarak terhadap waktu. Oke, sampai sini
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, minggu depan kan agendanya kita coba ini ya, kita coba hmm, latihan soal terakhir. Minggu depan kita coba latihan soal terakhir kali di jam pertama, di jam fisika yang pertama, 11.15 sampai jam 12 kita akan coba latihan soal yang terakhir. Kemudian di jam satunya di minggu depan, insya Allah kita akan membahas topik baru yaitu gerak lurus berubah beraturan. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya, waktunya, anak-anak sekalian. Semoga dapat dipahami. Yang tadi tidak paham, semoga bisa paham ya kali ini. Dan silakan catatannya dilengkapi. Catatannya dilengkapi, sewaktu-waktu akan diperiksa lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kecil. Dia lah,